السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، بارك الله فيكم جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan taufiknya kita bisa melanjutkan kajian kita meskipun ada 2 kali pertemuan sempat kita liburkan. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 13 November atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir. Tidak ada Rabiul Tsani, enggak ada ya. Dalam tanggalan Islam itu Rabiul Tsani itu enggak ada. Masih banyak pakai Rabiul Tsani, Jumadah Tsaniyah, enggak ada. Yang ada Rabiul Akhir. Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Syama'ilun Nabi, sebuah karya yang amat sangat agung yang ditulis oleh Al-Muhaddits Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Hadis yang ke-17 kita ulang kembali. حدثنا سعيد بن يعقوب قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. Dari Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan sanad hadis ini dari Sa'id bin Ya'qub sampai ke seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Jabir Samurah, beliau mengatakan, aku pernah melihat stempel kenabiannya Rasulullah SAW atau tanda kenabiannya Rasulullah SAW antara 2 bahu beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berwujud potongan daging yang warnanya kemerahan seperti atau besarnya ukuran telur merpati. Nah, guddatan sepotong atau daging, maksudnya daging. Jadi tanda atau stempel kenabian tersebut wujudnya daging.
Di sini disebutkan uddatan fil jasadi tadharu bainal jildi wal lahmi, yaitu potongan daging yang ada di tubuhnya Rasulullah SAW tampak kelihatan. Yang daging itu maksudnya bukan cuma daging aja, tapi antara kulit dan daging, terdiri antara kulit dan daging. Wa idza ghumisat bil yadi taharrakat, apabila disentuh oleh tangan dia bergerak. Jadi bukan kayak seperti tai lalat seperti tai lalat kita, maksudnya tai lalat yang kecil tidak ada tonjolannya, dia menonjol bentuknya, dan kalau disentuh daging itu bergerak. Nah, jadi besar, bukan kayak model tanda lahir itu biasanya warna hijau atau apa yang tidak menonjol, tidak seperti itu, tapi bentuknya menonjol, tampak, natik begitu kan, baris, tampak sekali tonjolannya dan warnanya kemerah-merahan, terdiri antara kulit dengan daging. Mislu baitatul hamam, besarnya sebesar telur merpati. Ini sudah kita sebutkan. Adapun dalam sebagian riwayat yang lemah dan tidak sahih disebutkan syamatun sauda, seperti tai lalat yang berwarna hitam, syamatun khadra, tai lalat yang warnanya hijau kehijau-hijauan. Ini semuanya adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Yang betul adalah warnanya warna daging agak kemerah-merahan, seperti dagingnya atau seperti kulitnya Rasulullah SAW, putih kemerah-merahan. Nah, haddatsana, hadis yang ke-18, haddatsana Abu Mus'ab al-Madini qala haddatsana Yusuf ibn al-Majishun an abihi an Asim bin Umar ibn Qatadah عن جدته رميثة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من كربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. Imam Tirmidzi dalam hadis yang ke-18 ini rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sanadnya dari Abu Mus'ab Al-Madini sampai ke seorang sahabat Asim bin Umar, atau kepada seorang sahabiat Asim bin Umar bin Qatadah. Ini seorang tabi'in. Asim punya neneknya ini seorang sahabiat. Asim ini punya neneknya adalah seorang sahabiyat yang mulia, Al-Ansariyah, namanya Rumaitsatun, bukan Rumaisah lah ya. Rumaisah ada lagi, Rumaitsah ada lagi, pakai tha. Rumaitsata atau Rumaitsatu radhiyallahu al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ansar, wanita Ansar. Namanya Rumaitsah. Jarang kita dengar nama ini. Ini bagus juga untuk jadikan nama Rumaitsah, nama seorang sahabiyat yang mulia. Beliau mengatakan, Rumaitsah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW dan aku ada di dekatnya Rasulullah SAW. Rumaitsah itu ada di dekatnya Rasulullah SAW. Kalau aku mau, aku bisa mencium tanda kenabian, stempel kenabiannya Rasulullah SAW yang berada di antara kedua pundak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking dekatnya aku dengan beliau, jadi ada di belakangnya Rasulullah SAW dan dekat sekali. Kalau aku mau cium itu, aku bisa, katanya Rumaitsah. Masya Allah. Aku bisa, kalau aku mau, aku bisa menciumnya. Saking dekatnya posisiku dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tatkala Sa'ad bin Mu'ad ini adalah ketua kabilah Aus. Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang sahabat yang mulia. Sa'ad bin Mu'ad adalah salah satu dari dua pembesar Ansar, dan beliau ketua
kabilah Aus dari suku Ansar. Ansar ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Khazraj ketua kabilahnya Sa'ad bin Ubadah. Namanya juga Sa'ad juga, Sa'ad bin Ubadah. Adapun Aus ketua kabilahnya Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah, Sa'ad bin Mu'ad ini ya ikhwani, luar biasa. Luar biasa ini orang ya ikhwan. Beliau ketemu Islam kurang lebih 6 tahun cuma. Di dalam Islam ini cuma 6 tahun kurang lebih. Beliau masuk Islam umurnya pada waktu itu kalau nggak salah antara 26 atau 24 tahun, 26 atau 27 tahun umur beliau. Masuk Islam. Meninggal dunia 33 tahun umurnya. Meninggal dunia Sa'ad bin Mu'ad 33 tahun umurnya. Meninggal karena terluka di perang Ahzab. Karena terluka di perang Ahzab. Beliau mungkin kena anak panah atau apa, yang jelas beliau terluka di perang Ahzab. Radhiyallahu ta'ala anhu. Saat ini ajib ya ikhwan. Ketika dia masuk Islam, karena dia ketua kabilah, dia kumpulkan seluruh orang Aus, seluruh kabilah Aus, dia kumpulkan semuanya, laki-laki, perempuan, kecil, besar, semua yang dikumpulkan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Sa'ad berpidato di hadapan mereka. Ini setelah beliau masuk Islam. Dengarkan ya ikhwan, perhatikan. Ini kita pengen belajar gitu. Pengen memahami sebuah perjuangan dalam Islam ini berat loh. Kita mengatakan berjuang apa? Berat loh. Mengatasnamakan perjuangan ini berat. Beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin kalian, yaitu diriku ini? Ini tanya kepada rakyatnya, kepada kabilahnya. Gimana menurut kalian tentang Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kalian ini? Masya Allah. Semua memuji. Ni'mal amir, la anta ya Sa'ad. Ni'mal amir, kau adalah sebaik-baik pemimpin kami. Kau adalah sebaik-baik pemimpin kami. Memang luar biasa memang Sa'ad ini diakui di jahiliyah sebagaimana dia diakui setelah datangnya Islam. Kepemimpinannya nggak diragukan. Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Sa'ad, karena kondisi kelihatannya tepat untuk berbicara tentang Islam, akhirnya beliau mengatakan, wallahi fa inna kalamukum alayya haram hatta tashhadu an la ilaha illallah. Demi Allah, haram bagi kalian bicara dengan aku setelah hari ini. Haram bagi kalian untuk bicara dengan aku setelah hari ini. Setelah aku bicara ini, sampai kalian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada hari itu juga ya ikhwan, seluruh Aus semuanya masuk Islam. Kecuali satu orang yang nggak masuk Islam dan tertunda, maksudnya dia menunda keislamannya dan dia baru masuk Islam setelah perang Uhud. Dia masuk Islam ketika perang Uhud. Seorang sahabat namanya Amr al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Saya lupa namanya. Dan di kabilah Aus tidak ada satupun yang menjadi munafik. Dari kabilah Aus tidak ada satupun yang munafik. Yang munafik itu dari kabilah Khazraj. Yang munafik itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkot munafik, itu dari Khazraj. Adapun Aus
yang dikomandani oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, tidak ada satupun kabilah Aus yang munafik. Dia tampakkan kekufurannya. Masih ada satu orang tinggal di Madinah dan dia dalam kondisi kafir. Usairim bin al-Amr, namanya Usairim ibn Amr, seorang sahabat yang masih kafir ini dari Aus ini. Satu orang namanya Usairim bin Amr, dia agak terlambat masuk Islamnya. Dia masuk Islam ketika atau sebelum perang Uhud. Sebelum perang Uhud. Dan bahkan dia ikut perang dan belum sholat satu rakaat pun bahkan. Usairim, dan mati di medan perang di Uhud tersebut ketika Rasulullah SAW melihat Usairim bersimbah darah, terkapar tanpa nyawa, beliau mengatakan, huwa min ahlil jannah. Usairim di surga, kata Rasulullah SAW. Sekalipun belum sholat. Usairim ini dari Aus. Tidak ada satupun yang munafik, ya akhwan. Yang munafik seperti Amr al-Fasiq, Amr bapaknya Hamdullah. Amr ini dari Aus, tapi setelah kabilah Aus banyak yang masuk Islam atau rata semua yang masuk Islam, Amr ini keluar ke Mekah bersama 60 orang dari suku Aus yang masih kafir. Dia kafir, dia tampakkan terang-terangan kekufurannya, tidak jadi orang munafik, tapi dia pindah, bukan hijrah loh ya, pindah ke Mekah, gabung sama orang-orang Quraisy Mekah. Ini ada 60 orang. Ini juga Aus. Tapi Aus yang ada di Madinah tidak ada yang satupun yang jadi munafik. Ini kelebihannya anak buahnya Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa perjuangannya Sa'ad bin Mu'adz, pembelaannya kepada Rasulullah SAW ketika perang Badar, ketika perang Uhud, ketika perang Khandaq atau perang Ahzab yang dikepung kaum muslimin di Madinah, dikepung 10.000 pasukan dari kafir Quraisy dengan sekutunya. 10.000 dikepung Madinah oleh pasukan Ahzab. Sa'ad di situ tampak sekali kepewayaan dia dan kesungguhan dia dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau juga yang menghukumi Bani Quraidah, orang Yahudi. Bani Quraidah, tinggal satu kabilah Quraidah yang masih tinggal di Madinah. Yang lainnya semua sudah diusir oleh Rasulullah SAW. Tinggal satu yang masih tinggal di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Akhirnya orang Bani Quraidah juga berbuat khianat kepada kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad. Sebenarnya Rasulullah SAW mau beliau hukumi langsung Bani Quraidah ini. Tapi Bani Quraidah minta kepada Rasulullah SAW agar supaya ditangguhkan. Jangan kau hukumi aku, wahai Muhammad. Karena aku ini ada di Madinah, atau kami ini ada di Madinah sebelum kau datang. Biar Sa'ad bin Mu'adz yang menghukumi kami. Masya Allah. Sa'ad bin Mu'adz pada waktu itu dalam kondisi terluka setelah perang Ahzab. Sambil dipandu, dibawa ke Bani Quraidah untuk menghukumi, untuk menetapkan hukuman yang layak untuk Bani Quraidah. Bani Quraidah kenapa minta kepada Sa'ad bin Mu'adz? Dengan harapan semoga Sa'ad ini punya belas kasihan, karena dia sekutunya di zaman jahiliyah dulu dengan Bani Quraidah. Wallah ya ikhwan, kebijaksanaan, ketetapan yang diambil, kebijaksanaan yang diambil, hukuman yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz di luar dari perkiraan orang Bani Quraidah. Apa yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Dia mengatakan, ahkumu bima hakamallah wa rasulih. Dia mengatakan, aku berhukum, saya tetapkan pada kalian apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang laki-laki yang sudah mulai balik sampai tua, semuanya dipenggal. Yang dari balik masih kecil-kecil, yang sudah balik, penggal semuanya, habisin. Yang perempuan dan anak-anak kecil dijadikan budaknya kaum muslimin Bani Quraidah. Sejarah itu ratusan orang, ya akhwan. Sejarah yang berdarah dari sejarahnya kaum Yahudi, dan sejarah berdarah kaum Yahudi Bani Quraidah sampai hari ini didokumentasikan oleh orang-orang Yahudi. Mereka nggak lupa kejadian ini. Dihabisin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Bayangin, setelah keluar
hukuman dari Sa'ad atau ketetapan dari Sa'ad ini, Rasulullah SAW senyum dan bahagia dan memuji pada Sa'ad. Laqad ahkamta bima hakam Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah menghukumi mereka dengan hukuman yang itulah Allah tetapkan, dan itulah hukuman yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah ya nih ikhwan. Makanya tatkala Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia di sini, ini Rumaisah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, dan aku amat sangat dekat posisiku dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tatkala Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, ihtazza lahu arsyur rahman, arasnya Allah bergoncang dengan kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Bayangin ini. Cuma 6 tahun ketemu dengan Islam, ikhwan. Ini yang patut kita jadikan perenungan. 6 tahun Sa'ad bin Mu'adz itu ketemu dengan, nggak lebih dari itu, ketemu dengan Islam, merasakan hidayah Islam, belajar bersama Rasulullah, jihad bersama Rasulullah, membela agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuma 6 tahun, tapi 6 tahun bisa menggoncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sembarangan. Makanya perlu Anda pelajari siapa sosok Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini juga tadi disebutkan Rumaisah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha sempat juga mengatakan bahwasanya posisi beliau dekat dengan Rasulullah SAW ketika mendengar hadis ini. Bahkan saking dekatnya beliau sampai melihat apa? Tanda kenabian, stempel kenabian yang ada pada punggungnya Rasulullah SAW atau antara dua bahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini menunjukkan, sampai beliau mengatakan aku dekat, ini menunjukkan kalau beliau Rumaisah radhiyallahu taala anha benar-benar mendengar hadis ini dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ihtazza arsyur rahman, ihtazza lahu arsyur rahman, bergetar arsy-Nya Allah dengan kematiannya Sa'ad. Wa fihi mankubatun 'azimah wa makanatun 'aliyyah li hadha as-sahabi al-jalil radhiyallahu taala anhu. Dengan hadis ini kita bisa ambil kesimpulan menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz memiliki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mata Islam, Sa'ad bin Mu'adz bukan seorang sahabat yang biasa. Bagaimana tidak, haitsu ihtazza li mauti hadzal makhluqul azim alladhi huwa a'dhamu makhluqatillahi wa akbaruha wa awsa'uha. Bagaimana tidak, makhluknya Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling luas. Nah, yang paling besar, tidak ada yang makhluknya Allah yang lebih besar dari arsy, tidak ada. Yang paling luas, yang paling agung, ini bergetar dengan kematiannya Sa'ad. Waqad wasafahu Allah Subhanahu wa taala fil Qur'ani bil arsyil azim, dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat arsy. Yang pertama, al-arsyul azim, arsy yang agung. Yang kedua, al-arsyul karim, arsy yang mulia. Yang ketiga, al-arsyul majid, arsy yang luas. Itu sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-arsyul majid, al-arsyul karim, al-arsyul azim. Ini sifat-sifat arsy yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan akan agungnya sifat yang dimiliki oleh arsy, makhluknya Allah. Ada 3 tadi ikhwan. Wa huwa saqful makhluqat wa a'laha wa arfa'uha. Dan arsy itu adalah atapnya seluruh ciptaan Allah, atapnya alam semesta, dan makhluk Allah yang paling tinggi. Walihada ja'a fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala في
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kalian ini meminta kepada Allah surga, mintalah surga apa? Firdaus. Sesungguhnya Firdaus ini, Jannah Firdaus ini, Jannah yang paling indah, yang paling bagus, yang paling tinggi. Tidak ada lagi Jannah yang lebih tinggi dari Firdaus. Dan disitulah Rasulullah SAW berada. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya Jannah Firdaus ini ada arsy-nya Allah. Jadi tidak ada lagi sudah makhluk di atas awal arsy. Dan juga ada hadis-hadis yang sahih yang menerangkan akan besarnya arsy ini. Marwahu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mas-samawati as-sab' wal arduna as-sab' fil kursi illa ka halqatin ulqiyat fi falat wa fadl al-'arsy 'ala al-kursi ka fadli tilka al-falati 'ala tilka al-halqah." Langit yang berlapis 7, bumi yang 7 lapis, kalau dibandingkan dengan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kalau dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, seperti perumpamaan logam kecil dibuang di tengah-tengah Sahara padang pasir. Logam kecil, duit logam itu loh, ikhwan. Kayak dibuang di apa? Ini langit yang 7 lapis, bumi 7 lapis itu kok dibandingkan dengan kursi seperti duit koin itu dibuang di tengah-tengah Sahara. Kecil sekali. Tidak ada apa-apanya kok dibandingkan dengan kursi. Wa fadlul 'arsy 'ala kursi, demikian juga keutamaan yang dimiliki arsy kalau dibandingkan dengan kursi. Kursi ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa? Arsy. Seperti yaitu tadi duit logam atau logam yang dibuang di tengah-tengah Sahara. Ay anna as-samawati wal ardina kullaha binisbati ila al-kursi kaqit'atin saghiratin ulqiyat fi sahra wal kursi fil 'arsy mislu dzalika. Nah, wa hadzal 'arsyul 'azim ihtazza li mauti sa'ad. Bayangin ikhwan, makhluknya Allah, arsy yang agung luar biasa, lebar luasnya, kemuliaannya, agungnya, masya Allah, ini bergoncang dengan dahsyat, dengan kuat karena kematiannya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Wal ihdizaz ala zahiri yamuru kama jaa kama ala qaidati ahli sunnati wal jamaah. Bergoncang ini bergoncang beneran, tidak usah ditakwil-takwil. Bergoncangnya bukan bergoncang mungkin bersedih kali, enggak, bergoncang beneran. Bergoncang beneran sesuai dengan kaidah yang kita yakini, kaidahnya ahli sunnah wal jamaah dalam meyakini sifat-sifat seperti ini. Ba'idan antara ahli ta'wil batil, dan kita imani apa adanya, bergoncang, tidak usah kita ta'wil kesana kemari, atau kita ingkari, atau kita tafsir dengan penafsiran yang tidak tepat, tidak usah. Atau kita ingkari, atau kita menjelaskan atau menafsirkan dengan penafsiran yang jelas-jelas menyelisihi nas yang sharih. Wasarfu ma'anihi an zahiriha al-haqq thabit ila ma'an mutakallifah. Ini bukan manhajnya ahli sunnah yang mentakwil-takwil, ditafsir-tafsir. Maksudnya begini, bergoncang maksudnya bukan begitu. Tidak. Ahli sunnah tidak seperti ini. Ahli sunnah mengimani apa adanya. Datangnya dari Allah, seperti itu kita imani. Datangnya dari Rasulullah SAW, seperti itu kita imani apa adanya. Tanpa kita takwil, tanpa kita tafsir dengan penafsiran yang melenceng atau jauh dari makna yang sebenarnya,
atau kita ingkari, atau kita serupakan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jangan. Ini dalam masalah asma dan sifat, hendaknya kita imani apa adanya, datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawat hadis sahabiyah wa ghairuha hadha al-hadis wa tanaqalahu salaf duna khawdin fima yaslu hadha an-nas an zahirihi. Yang meriwayatkan hadis ini, ihtazza arsyur rahmani mauti Sa'ad, arsy-nya Allah bergoncang karena kematiannya Sa'ad. Yang meriwayatkan dari sahabat enggak cuman Rumaitsah al-Ansariyah. Tadi sahabat yang lain juga meriwayatkan hadis ini. Banyak juga sahabat yang lain meriwayatkan hadis ini. Makanya hadis ini rawinya di antaranya Imam Tirmidzi. Di antaranya meriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Di antara yang meriwayatkan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dengan rawi yang lain, bukan Rumaitsah. Sahabat yang meriwayatkan hadis tentang goncangnya arsy-nya Allah dengan kematiannya sangat banyak, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menafsir-nafsir, maksudnya goncang begini, maksudnya bergetar tuh begini. Tidak, mereka para salaf as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum mengimani apa adanya. Wa hadha mimma barra Allahu salaf as-sahabatu wa man ittaba'ahum bi ihsan minhu fa kana nahjuhum imrarun nususi kama ja'at. Inilah kelebihannya para salaf kita. Orangnya enggak takalluf, enggak mengada-ada dalam agama. Apa adanya. Diperintahkan oleh Allah seperti itu, dijalani apa adanya. Datangnya dari Allah seperti itu, diimani seperti itu apa adanya, gak dikurangi, gak ditambahin, gak diselewengkan artinya, ditafsirkan dengan tafsiran yang jauh dari makna yang sesungguhnya. Inilah kelebihan para salaf. Makanya Allah memuji mereka dan juga memuji orang-orang yang setia mengikuti manhajnya salaf. Masya Allah, para salaf imraru nususi kama ja'at, memperlakukan nas-nas Al-Quran dan Sunnah apa adanya, datangnya begitu seperti itu, dan mengimani wal imanu biha kama waradat min ghairi tahrifin wala ta'dhil, mengimani apa yang dikandung oleh nas-nas tersebut yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya Allah, tanpa diselewengkan dan tanpa diingkari maknanya, tanpa ditanyakan bagaimana, tanpa diserupakan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaidahnya ahli sunnah wal jamaah dalam mengimani asma, nama-nama Allah yang maha indah, dan dalam mengimani sifat-sifatnya Allah yang maha sempurna Subhanahu wa ta'ala. Ada 4, perhatikan ya ikhwan, tidak diselewengkan, artinya tidak diingkari, tidak diserupakan dengan makhluknya Allah, dan tidak ditanyakan bagaimana. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Jangan tanya gimana turunnya Ustaz. Tidak boleh tanya. Kaif, tidak boleh. Wa idhafatul arsy ila ar-rahman fihi tasyrifun lil arsy. Disebutkan tadi ihtazza arsyur rahman, ihtazza lahu arsyur rahman, bergoncang arsy-nya Rahman dengan kematiannya Sa'ad. Arsy-nya Rahman dinisbatkan arsy kepada Allah Ar-Rahman. Ini penisbatan yang mengandung makna pemuliaan. Allah memuliakan makhluknya yang satu ini, arsy. Seperti abdi, Allah sering sekali dalam hadis qudsi mengatakan abdi, abdi, hambaku, hambaku. Hambanya Allah maksudnya. Ini penisbatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, penisbatan yang mulia. Seperti wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah. Ini kan dinisbatkan Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk penisbatan yang mengandung makna pemuliaan. Mulia di situ. Di sini juga arsyur Rahman, arsy-nya Allah. Ini tasyrif.
Allah ingin memuliakan makhluknya yang namanya arsy. Wa bayanu li fadilatihi, dan ini juga mengandung makna keutamaan yang dimiliki oleh arsy. Wa 'azimu sya'ni, dan agungnya posisi yang dimiliki oleh arsy kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluknya Allah yang lainnya. Kaifa la wa huwa a'dhamu makhluqat wa awsa'a. Ya jelas, gimana tidak, arsy adalah makhluknya Allah yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari makhluk Allah melebihi arsy, dan lebih yang paling luas, yang paling agung. Waqad khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa ajadahu min al-'adam liyastawi 'alaihi. Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan arsy. Iya, Allah yang menciptakan. Dulunya enggak ada, menjadi ada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa bersemayam di atasnya. Allah menciptakan arsy, Allah berkehendak menciptakan arsy yang dulunya tidak ada menjadi ada. Nah, Allah menciptakannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atasnya. Allah istiwa bersemayam di atas arsy atau di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak. Jangan sampai difikirkan seperti itu. Jangan diserupakan Allah dengan makhluknya. Kalau saya beli HP karena saya butuh HP, Ana beli alat ini karena Ana butuh dia. Kalau Allah menciptakan arsy bukan berarti Allah butuh pada arsy. Tidak. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Ini yang sering jadi syubhatnya orang-orang Mu'attilah, Jahmiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah yang banyak di sekitar kita. Nggak mau mengimani seperti ini. Arsy ini bukan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Nanti kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Ini yang jadi syubhat mereka. Tidak mesti. Kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh pada arsy. Tidak. Jangan samakan Allah dengan siapa? Makhluknya. Nah, kama akhbara bidzalika fi ghari madi'in min kitabih. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ya ikhwan. Bukan kita. Dalam surat Thaha ayat 5, dalam surat Al-Furqan 59. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman berada di atas arsy. Al-Furqan 59, "Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahman fas'al bihi khabira." Tsumma istawa 'alal 'arsy. Dalam surat Sajadah banyak sekali, yang banyak, nggak cuma 2 surat ini, banyak, ada 7 atau 6 surat dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah bersemayam di atas arsy. As-Sajdah juga, "Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tadhakkarun." Nah, makna istawa alaihi, istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Arsy istawa. Ini agak susah mengucapkannya. Shin langsung ketemu dengan apa? Sin. Dan sinnya mati lagi, sukun. Arsyis. Jangan salah baca lo ya. Kayak wasyamsi wa duha. Kok enggak wasamsi wa duha? Salah semuanya ini ya. Ini huruf-huruf yang berdekatan ini sering susah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa artinya 'ala wartafa'a. Yang maha tinggi. Tinggi wartafa'a. 'uluwan wartifa'an yaliku bi jalalihi wa kamalihi. Allah di atas gitu. 'Ala itu Allah di atas. Wartafa'a, Allah tinggi, maksudnya Allah posisinya di atasnya arsy. Atau dengan bahasa kita bersemayam di atas arsy. Irtifa'an, tentunya bersemayam di sini, berada di atas arsy di sini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan duduknya seorang di atas kursi. Jangan disamakan
berbaringnya atau bertelekehnya kita di atas pembaringan kita. Jangan. Allah bersemayam di sini di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seperti sifatnya siapa? Makhluk. Jangan ditanya gimana posisinya, bentuknya gimana Ustaz? Kursi itu gimana sih bentuknya? Enggak ditanya kursi. Enggak ditanya bagaimana. Enggak boleh kita tanya bagaimana bentuknya. Cuman Ibnu Abbas pernah menafsirkan kursi tadi yang kita jelaskan tadi, mirqat, yaitu maudi'ul qadam. Ibnu Abbas mengatakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya. Kursi itu tempat di mana Allah meletakkan kedua kakinya. Ini tafsirannya Ibnu Abbas. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, wa man lam ya'taqid anna Rabb al-'alamin mustawin 'ala 'arsy istiwa'an yaliqu jalaluhu wa kamalihi falaysa amamahu illa ya'taqid ihda aqidatain fasidain. Barang siapa tidak berkeyakinan kalau Allah itu bersama yang di atas arsy dengan sesuai keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifatnya, maka tidak ada pilihan baginya kecuali dua hal, dan semuanya adalah dua hal ini masuk keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang menyimpang dan rusak. Barang siapa yang tidak mau meyakini bahwasanya Allah di atas arsy, ini berarti tidak ada pilihan bagi orang tersebut kecuali dua hal, dan semuanya perkara yang rusak. Yang pertama, ayat taqidah wal a'udzu billah anna Allah fi kulli makan. Yang pertama, bisa jadi dia meyakini kalau Allah itu ada di mana-mana. Kalau orang nggak meyakini Allah di atas arsy, berarti kemungkinan dia meyakini kalau Allah ada di mana-mana. Ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sematkan dari sifat-sifat yang cela Allah. Wa hadhihi al-aqidah wa afsadul aqaid wa abdalha. Akidah yang satu ini meyakini Allah ada di mana-mana, serusak-rusak akidah. Dan akidah yang paling batil dalam hal ini, wa hiya musadimatun lil Qur'an was sunnah wal fitrah wal ijma' wal aql. Akidah ini bertentangan dengan Al-Qur'an, nas Al-Quran dan nas sunnah, dan fitrah kita, bertentangan dengan fitrah kita. Fitrah kita ini ikhwan, kalau berdoa aja kemana ikhwan? Kalau kita berdoa, mintanya kemana ikhwan? Kita tengadahkan tangan kita kemana? Ke langit, ke atas. Fitrah kita itu. Jangankan manusia, binatang aja. Kalau mereka dalam kondisi-kondisi yang darurat, binatang itu mereka menengadahkan kepalanya ke langit, minta pertolongan kepada Allah. Ini bertentangan dengan fitrah, bayangin. Tadi Al-Quran dan Sunnah jelas bertentangan dengan ini. Bertentangan dengan fitrah manusia. Bertentangan dengan ijma'nya a'imah. Ijma'nya kesepakatannya para ulama ahli sunnah dari zamannya sahabat sampai hari ini. Dan juga bertentangan dengan akal sehat. Fitrahnya anak-anak ini, anak-anak kecil itu yang belum pernah diajari Allah di mana. Antum tanya aja, nah Allah itu di mana? Spontan dia akan Allah di atas. Antum tanya, siapa yang ngajari kamu? Tidak tahu. Subhanallah. Anda sering tanya seperti itu. Di mana Allah? Allah di atas. Kok tahu? Siapa yang ngajari? Tak tahu. Masya Allah. Allahu Akbar. Fitrah ya kawan. Fitrah. Tapi tatkala mereka mulai belajar di bangku SD, dicekokin akidah Asy'ariyah, ya rusak akhirnya. Rusak akidah anak-anak kita ini. Nasallahu alaihi wasallam. Allah di mana-mana, Allah Ustaz. Dan juga bertentangan dengan akal sehat. Tsaniyah, kemungkinan yang kedua, kalau dia enggak berkeyakinan Allah ada di mana-mana, kemungkinan kedua ayat taqidah.
Waliyadu billah anna Allah la fawq, la taht, la yamin, la anan, wala an shimali, la dakhilah, wala kharijah. Wa hadha wasfun lillahi ta'ala bil adab. Kemungkinan yang kedua, dia berkeyakinan kalau Allah itu nggak ada di atas, nggak ada di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di dalam alam semesta, nggak di luar. Coba antum pikir ini. Ini berarti mensifati Allah dengan tanpa sifat. Mensifati Allah dengan tanpa sifat. Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di dalam alam semesta, nggak di luar alam semesta. Apa dong kalau kayak gini? Berarti nggak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti nggak ada. Dan dua akidah ini semuanya akidah yang batin. Wahamallahu ahlal haqqi wal basirati billahi wa kitabihi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min hadzal batil fa amanu bima jaa fi kitabi rabbihim. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya, melindungi hamba-hambanya dari kalangan ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, para ulama yang benar-benar kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah yang Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Nah, Allah melindungi ahli sunnah dari kebatilan ini. Mereka beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mereka mengimani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya yang agung, yaitu bersemayam yang sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifatnya dan keagungannya Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-19. Haddatsani Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid qalu haddatsana Isa بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله قال بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Imam Tirmidzi menyebutkan sanadnya dari Ahmad bin Abdah ad-Dabbi sampai ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang sifatnya Rasulullah SAW, ini sudah kita sebutkan hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, si Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan sifatnya Rasulullah SAW sudah kita sebutkan di hadis yang ketujuh. Di antara sifatnya Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, baina katifaihi khatamun nubuwah, antara dua bahu Rasulullah SAW ada stempel kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin, dan dialah Allah Subhanahu, dan dialah Rasulullah SAW, nabi yang terakhir atau penutup segala kenabian sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini sebagaimana kita jelaskan kemarin, hadis ini hadis yang lemah. Nah, hadisnya lemah, hadisnya Ali bin Abi Thalib. Taib. Tapi meskipun lemah, tapi masih banyak hadis-hadis yang lain yang sahih, yang sama juga maknanya yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني حلباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن الأخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادنو مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعارات
mujtami'atun. Nah, hadis yang ke-20 ini Imam Tirmidzi menyebutkan sanadnya dari Muhammad bin Bashar rahimahullah taala sampai ke Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari, beliau berkata, Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari ini bercerita radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku, ya Aba Zaid, wahai Aba Zaid, dekatlah engkau, udunu minni, ta'al gitu. Bahasa kita sekarang ta'al, tapi Rasulullah SAW kadang pakai ta'al, pakai kadang-kadang udunu. Ada halumma, banyak kalimat-kalimat yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ta'al atau udunu, mendekatlah. Kalau bahasa kita ini sehari-hari ya ta'al gitu yang sering kita pakai. Udunu minni, mendekatlah dariku wahai Abu Zaid. Famsah dhahri, coba usaplah punggungku. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Zaid radhiyallahu ta'ala untuk mengusap punggungnya Rasulullah SAW atau pundaknya Rasulullah SAW. Famasahtu dhahrahu, aku usap punggungnya Rasulullah SAW. Abu Zaid, maka aku usap punggungnya Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanganku menyentuh atau jari jemariku menyentuh tanda kenabiannya Rasulullah SAW. Qultu wa mal khatam, di antara rawi hadis yang mendengar hadis dari Abu Zaid, seorang sahabat tadi yang mendengar hadis dari Abu Zaid, bertanya kepada Abu Zaid, apa itu tanda kenabian wahai Abu Zaid? Qala sya'aratun mujtami'at. Sya'aratun mujtami'at, yaitu rambut yang berkumpul, maksudnya ada sekumpulan rambut di situ gitu. Ini jawabannya siapa? Abu Zaid Amr ibn Akhtab Al-Ansari. Nanti kita akan jelaskan. Loh, tadi Ustaz katanya ada potongan daging yang bentuknya seperti telur apa? Merpati. Warna dagingnya Rasulullah SAW sama warna kulitnya Rasulullah SAW. Warnanya warna kulit kemerah-merahan. Seperti kulitnya Rasulullah SAW. Loh, kok gini sini? Abu Zaid mengatakan sekumpulan rambut-rambut begitu. Nanti kita akan jelaskan. Ya Abu Zaid, di sini Rasulullah SAW memanggil Abu Zaid, ini menunjukkan akan kelembutan Rasulullah SAW dan akhlak beliau yang mulia dalam memanggil orang itu nggak manggil namanya. Ini kebiasaan Rasulullah SAW, nggak memanggil apa namanya, panggil dengan manggil apa ini? Apanya ini? Ya Abu Zaid, apa ini? Kunyahnya, namanya Amr bin Akhtab, namanya Amr bin Akhtab Al-Ansari. Kunyahnya Abu Zaid, ya Abu Zaid, dipanggil ya Rasulullah SAW. Abu Zaid, kesini kamu. Ini menunjukkan dengan kelemah lembutannya Rasulullah SAW dan akhlaknya beliau yang mulia. Fahuwa yunadi hadis sahabi bikunyatihi. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memuliakan sahabat yang mulia ini dengan memanggil dengan kunyahnya. Sampai hari ini bahkan dalam syariat kita, agama kita, memanggil orang dengan kunyah itu tanda penghormatan. Antum panggil anak Ustaz Umar mungkin gitu ya, atau apalah, itu kurang mulia. Lebih mulia dipanggil dengan apa? Kunyah. Ya Abu Abdullah, ya Abu Abdullah, ya Abu Muhammad. Sampai hari ini memanggil dengan kunyah itu tanda penghormatan pada seorang. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh ikhwah kita. Sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan. Bahkan anak tidak tahu ikhwah ini kecuali namanya aja, kunyahnya tidak tahu.
Dan antum juga tidak tahu. Anak kecuali nama saya, kunyah saya juga tidak tahu. Kunyah anak Abu Abdillah. Dah tahu kan? Nah, Rasulullah SAW kunyahnya apa? Abul Qasim. Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Udnu minni. Rasulullah SAW bilang kepada Abu Zaid, Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah. Famsah dhahri, letakkan tanganmu di punggungku. Dan gerakkanlah, masih dalam syarah dijelaskan, letakkan tanganmu di punggungku dan usaplah punggungku, gitu. Usaplah punggungku. Dikerjakan oleh Abu Zaid. Nah, sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah SAW, dia kerjakan. Dia usap punggungnya Rasulullah SAW. Fawaqa'at asabi'i 'ala khatam. Maka tidak aku sengaja jari jemariku menyentuh khatamnya Rasulullah SAW. Asna'a tahrikihi yadahu ala dhahri Nabi SAW waqa'at asabi'uhu ala khatam. Tanpa dia sengaja, di sela-sela beliau menggerakkan tangannya atau mengusap tangannya beliau, ketika beliau mengusap, Abu Zaid mengusap punggungnya Rasulullah SAW, menyentuh apa? Menyentuh tanda kenabiannya beliau. Qudwamul khatam, Al-Ilba, coba ini rawi hadis tadi ikhwan. Ilba ibn Ahmar Al-Yashkuri, ini seorang tabi'in yang mendengar hadis dari Abu Zaid Amr bin Akhdab Al-Ansari. Ilba ini bertanya, yang mendengar hadis ini, kan Abu Zaid bercerita tentang tanda khatam, stempel kenabian Rasulullah SAW yang tersentuh oleh beliau. Ilba langsung tanya, apa itu stempel kenabian? Gitu. Apa itu Abu Zaid, stempel kenabian? Langsung tanya. Nah, sya'aratul mujtami'at, dijawab oleh Abu Zaid Amr bin Akhdab Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kumpulan rambut-rambut, begitu, kumpulan rambut-rambut. Wal khatam qit'atun min al-lahm barizah bihajmi baydatin takriban wa hawlu sya'arat. Nah, ini Syekh, makanya butuh penjelasan kayak gini nih. Syekh Abdul Razak menjelaskan, tadi daging, di sini kok rambut, begitu kan? Maksudnya apa? Daging yang menonjol sebesar telur merpati, di sekitarnya dikelilingi apa? Rambut. Begitu ikhwan. Di sekitarnya dikelilingi apa? Rambut. Itu syarah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, sehingga dikumpulkan antara riwayat ini dengan riwayat yang lain. Faidah, ada tambahan dalam riwayat ini ikhwan. Riwayat ini tadi yang kita baca tadi, sya'aratul mujtami'ah, sampai di sini. Ketika Abu Zaid ditanya, apa itu stempel kenabian? Sekumpulan rambut, sampai di sini. Dan sudah kita jelaskan, sekumpulan rambut di sini maksudnya rambut yang mengelilingi, yang berada di sekitar apa? Tanda kenabian. Rambut yang berada di sekitar tanda kenabian. Bukan tanda kenabian itu rambut, bukan. Nah, ini cara menggabungkan antara riwayat-riwayat. Ada tambahan riwayat faidah dari riwayat Imam Ahmad. Hadis ini tadi yang meriwayatkan Tirmidzi. Adapun riwayat yang lain yang meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, setelah Rasulullah SAW memerintahkan Abu Zaid untuk berdekat, mungkin juga diperintahkan juga untuk menyentuh punggungnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan Abu Zaid. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan Abu Zaid Amr bin Akhdab Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini dalam riwayat Imam Ahmad. Doanya, yang ada doanya dalam riwayat Imam Ahmad. Ketika Rasulullah SAW merintahkan kepada Abu Zaid untuk mendekat, famasaha biyadihi ala ra'si wa lihiyatihi. Kemudian Rasulullah SAW setelah Abu Zaid mendekat, ini dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pegang kepalanya Abu Zaid
dan dipegang apanya? Jenggotnya. Masya Allah. Menunjukkan kalau sahabat itu apa ya kawan, amat sangat mengikuti Rasulullah SAW, yaitu berjenggot. Gitu. Rasulullah SAW meletakkan tangannya yang satu di atas kepala, yang satunya beliau memegang jenggotnya Abu Zaid. Kemudian berdoa, Rasulullah SAW mendoakan Abu Zaid, Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah Abu Zaid ini orang yang indah dan tampan. Hiasilah Abu Zaid ini dengan ketampanan akhlak dan penciptaan. Maksudnya postur tubuhnya juga tampan, akhlaknya juga apa? Baik. Wa'adim jamalahu, dan langgengkan ketampanannya. Langgengkan ketampanannya. Ini hadisnya sahih. Wa'adim jamalahu, langgengkan ketampanannya. Ini doanya Rasulullah SAW untuk Abu Zaid. Allahu Akbar. Ini doa dan hadisnya sahih, dari doa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan, faqad balagha bid'an wa mi'ati sanah wa ma fi ra'sihi wa lihyatihi bayadun illa nabdun yasir jiddan. Abu Zaid umurnya itu lebih dari 100 tahun, ikhwan. Abu Zaid ini umurnya lebih dari 100 tahun. 100 sekian tahun. Antara 103 tahun, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Antara itu. Bid'ah itu ya bilangan dari 3 sampai 9. 100 sekian tahun umurnya. Dan tidak ada ubannya yang di kepala dan di jenggotnya, kecuali sedikit banget katanya. Subhanallah. Jadi tidak ada ubannya di kepala dan di jenggotnya, kecuali sedikit. Karena mendapatkan keberkahan dari doanya Rasulullah SAW. Gak cuma itu, ikhwan. Walaqad kana munbasital wajhi. Wajahnya tuh gak keriput, ikhwan. 100 tahun tuh gak keriput wajahnya. Subhanallah. Masih kencang wajahnya. Ajib ya, ikhwan. Walam yusib bit taja'id allati tusib kibarisin. Jadi enggak keriput. Wa inna ma baqi wajhu ala jamali hatta mata bi bakrati da'wat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi wajahnya senantiasa Masya Allah ganteng, tampan sampai beliau meninggal dunia. Radhiyallahu taala anhu. Sekarang ana mau tanya sama ikhwah dan akhwat, mau nggak antum pengen tetap tampan sampai akhir hayat antum? Nah, serius? Mau nggak antum punya wajah yang berseri-seri, tampan begitu sampai akhir hayat kita? Kalau nggak galak, nggak akan teruskan. Nggak galak, Ustaz. Yaudah kita lanjut hadis yang ke-21. Galak nggak ikhwan? Kok galak akan bacakan hadisnya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa hadhihi da'wah al-mubarakah al-'azimah mutayassirah ad-dhafru biha hatta fi zamanina. Masya Allah. Dakwah yang diberkahi ini yang didapat oleh Abu Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anhu, ini bisa kita dapatkan di zaman sekarang ini, kata Syekh Abdul Razak. Caranya bil inayati bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadithihi syarifah, yaitu dengan cara perhatian terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Ada hadis antum hafal, antum pahami, antum amalkan. Hafalan nggak cuma 1, 2, banyak. Harus ada jadwal untuk menghafal hadis.
sering-sering menghafal hadis. Sering-sering menghafal hadis dan mengamalkan kandungannya dan mendakwahkannya kepada orang lain. Faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil khif min Mina, tatkala beliau sedang menunaikan ibadah haji. Beliau haji berapa kali dalam seumur hidup beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau haji berapa kali, ikhwan? Sekali beliau haji. Nabi kita Muhammad SAW haji cuma sekali. Kalau umrahnya 4 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Hajinya sekali, umrahnya 4 kali. Dan umrahnya dikerjakan semuanya sebelum haji. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau orang ngomong, antum nggak ngapain umrah, belum haji kok umrah. Iya, jawab aja. Berarti Anda belum tahu bagaimana umrah dan hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang haji, beliau tinggal di Mina, kan bermalam di Mina, mabit di Mina, tanggal 11, 12, 13 atau tanggal 8 Idul Hijjah sampai tanggal 9 itu kan di Mina. Ketika beliau di Mina, terutama tanggal 11, 12, 13 Idul Hijjah, beliau di Khif, di lembah Khif, di lembah namanya Khif. Disitulah beliau tinggal, di lembah itu. Lembah itu dekat dengan Lembar Jumroh, dekat banget dari tempat Lembar Jumroh. Sekarang lembah Khif itu dibangun masjid, namanya Masjid Khif. Nah, enak ya. Jadi kalau Anda mencari di Mina itu lembah Khif itu mana? Cari aja masjid di Mina di mana. Nanti ketemu masjid besar. Gitu. Itulah Masjid Khif. Disitulah Rasulullah SAW tinggal selama di Mina. Sekarang dibangun Khif, Masjid Khif. Jadi caranya kalau antum memudahkan untuk Lembar Jumrah, terutama tanggal 11, 12, 13, antum duhur sholat di Masjid Khif itu. Habis itu baru Lembar Jumrah. Jadi enak sekali, dekat sekali, lah jalan sebentar sudah sampai ke. Jadi antum istirahatnya di situ sambil nunggu sholat duhur. Sekalian jamak terserah. Mau nyantai-nyantai di situ. Masjidnya luas banget. Mau makan juga bisa. Habis sholat duhur, laju langsung Lembar Jumrah. Nanti kalau ibadah haji insya Allah ya, amin ya Rabb. Nggak mustahil ya akhi. Bisa jadi kita berangkat bareng-bareng. Kita juga nggak tahu. Nggak ada yang mustahil. Semuanya itu mungkin. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena Rasulullah SAW pernah di lembah Khif, beliau mengatakan, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Naddarallahu mra'an, Allah akan berikan cahaya di wajah-wajah dari hambanya, Allah akan memberikan cahaya di wajah-wajah hambanya. Siapa mereka hamba yang akan diberikan cahaya di wajahnya? Sami'a maqalati, yang mendengar hadis dariku, yang mendengar hadis-hadisku. Fawa'aha, kemudian setelah dia mendengar, dia pahami hadis itu. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia laksanakan, dia praktekkan, dia amalkan hadis yang dia pahami, yang dia hafal dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dia amalkan hadis itu sesuai dengan apa yang dia dengar. Jadi nggak dirubah-rubah maknanya. Dengarnya begitu, hadisnya dari gurunya, dari kitabnya para ulama, dia hafal, dia pahami, kemudian diamalkan. Allahu Akbar. Allah akan berikan cahaya pada wajah-wajah orang-orang yang senantiasa perhatian kepada hadisnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, nuntut ilmu itu berat. Allah ya akhi, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Melajari agama Allah Subhanahu wa taala itu berat. Siapa bilang mudah? Kalau mudah, 1.600.000 orang ngumpul semuanya di sini. Di Palembang ini jumlahnya 1,6 juta penduduknya. Ini cuma segelintir aja. Kalau mudah semuanya ada. Kalau ilmu itu mudah semuanya jadi Imam Bukhari, semuanya jadi Imam Muslim. Ternyata Bukhari Muslim itu cuma 2 orang. Nggak ada yang Bukhari Muslim 3 orang, nggak ada. Kalau enak jalan-jalan dalam menuntut ilmu ini, ya kan? Kalau enak, yang jadi mufti nggak cuma Abdul Aziz bin Baz, Abdul Aziz Ali Sheikh sekarang ini. Akan banyak orang jadi mufti. Ini menunjukkan berat jalan-jalan ilmu. Hanya Allah milih hambanya tertentu, dan tidak semuanya yang menuntut ilmu jadi penuntut ilmu yang handal, tidak semuanya. Berat ilmu ini. Untuk mendapatkan faedah tadi, untuk mendapatkan keutamaan, bersinar raut wajah kita. Masya Allah, memiliki wajah yang berseri-seri, awet muda, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan kita, perhatian terhadap sunnahnya Rasulullah SAW. Gak mudah ya ikhwan. Karena gak cuma menghafal aja, diamalkan. Ini yang paling lebih berat lagi. Mengamalkan ilmunya yang paling berat. Nuntut ilmu itu sudah berat, lebih berat lagi mengamalkannya. Ini akhwat juga seperti itu. Allah ya akhi, Anda tuh kadang-kadang itu berpikir tuh sampai tersenyum sendiri saya. Saya kalau bawa jamaah umroh, jamaah itu ketika sampai di Madinah, Ustaz, ke Raudhah, antar saya ke Raudhah, Ustaz. Raudhah, tahu Raudhah ya kawan? Bainal masjidi, bainal mimbari wa baiti, Raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarnya Rasulullah SAW sampai ke rumahnya Rasulullah SAW, kamarnya Aisyah, itu adalah taman dari taman-taman surga. Gitu saja dalam hadisnya. Tidak ada dalam hadis sebelumnya doa di situ dikabulkan, tidak ada. Adanya cuma hadisnya cuma seperti itu. Antara rumah dengan mimbarku taman dari taman-taman apa? Surga. Ngapain kita cari taman surga hanya harus safar ke Madinah? Hanya sekedar mencari taman surga. Di kota kita banyak taman-taman surga. Di kota kita banyak apa? Taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum rawdatan min riyadil jannah farta'u." Kok kalian melihat taman dari taman-taman surga, singgahlah. Sama juga hadisnya. Ini taman surga, ini juga taman surga. Raudhahnya Rasulullah SAW, di masjid Rasulullah SAW, itu taman surga. Tapi ada hadis yang lain juga ada taman surga yang lain. Gak cuma di Masjid Nabawi. Kok kalian lihat taman-taman surga, singgahlah. Sahabat kali ini bingung, gak paham apa maksud dari taman surga. Ya Rasulullah, fama raudhatul jannah. Ya Rasulullah, apa sih taman surga itu? Yang kau maksud ini? Yang kau maksud ini taman surga, singgahlah. Maksudnya apa sih? Rasulullah SAW mengatakan, apa ikhwan? Maksudnya apa? Taman surga ini apa maksudnya? Qala Rasulullah SAW, majalisul dzikr, yakni majalisul ilm, majlis ta'lim, majlis ilmu. Majlis di mana diagungkan Allah, majlis di mana dipelajari Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Ini taman surga loh ikhwan. Kok nggak semangat seperti semangatnya ketika sampai di Masjid Nabawi? Ayo ada kajian, ayo ke taman surga, kan nggak kayak gitu. Ustaz, antar saya ke taman surga. Nggak sesemangat tatkala dia di Masjid Nabawi. Ini taman surga ya ikhwan. Ini dihadiri oleh malaikat, ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat bahkan. Berlomba-lomba malaikat sayyarah mencari majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis di mana dipelajari agamanya Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Allah, sabarlah kita sebentar aja. Dari 168 jam bayangin dalam satu pekan. 168 jam kita punya
Jam itu 160, punya waktu, punya umur, punya waktu kosong dalam satu pekan itu 168 jam. Banyak atau sedikit ya kawan? Banyak, bukan sedikit, banyak. Sisakan aja 1,5 sampai 2 jam lah untuk menuntut ilmu. Belajar agama, duduk sungguh-sungguh dengerin, ikhlaskan karena Allah. Kita berharap semoga kita termasuk apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kita pelajari, kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ini pelajaran kita ini Syama'ilun Nabi, kitab Syama'ilun Nabi ini, kitab yang bahas isinya hadis, ratusan hadis ini. Kita masuk pada hadis yang ke-21 yang bercerita tentang kepribadiannya. Bayangin, hadisnya bukan sembarang hadis, hadis yang berbicara tentang sifat dan kepribadiannya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak galak gitu untuk mendengarkan hadis, hadirin majlis? Ustaz, ada gawe, Masya Allah ada gawe. Itu sama saja ketika Rasulullah SAW, Umar, singgahlah Umar di taman surga. Sama saja saya menjawabnya, maaf ya Rasulullah, ada gawe. Maaf ya Rasulullah, nggak baca aku lama-lama ya Rasulullah, pantatku panas ya Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Irta'u idza ra'aytum rawdatan min riyadil jannah irta'u farta'u. Kalau kamu lihat taman surga, singgahlah. Nggak baca ya Rasulullah, ada gawe ya. Ini tanpa kita ucapkan, seolah-olah kita seperti ini. Gimana mau diterangin wajah kita, dicerahkan wajah kita, belajar aja malas. Untuk itu, biarlah orang-orang yang di luar sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dolar dan rupiahnya. Kita 1,5 jam, 2 jam, sabar, sibuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melajari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ingat hadis ini, ikhwan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, Tirmidzi, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Hadis yang Allah akan berikan cahaya di wajah seorang hamba yang dia mendengar hadis-hadis dariku, kemudian dia amalkan hadis tersebut, kemudian dia pahami dan kemudian amalkan, dan dia dakwahkan sebagaimana dia dengar, sesuai dengan apa yang dia dengar. Ini karena Allah berikan keutamaan yang apa yang kita sebut di atas. Ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Sabarlah ketika antum mau keluar dari rumah menuju majlis taklim, ingat hadis ini. Ingat hadis ini, hadirkan hadis ini dalam hati. Anda ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah ya ikhwani, nah, kajian, belajar tuh nggak usah nunggu tabligh akbar. Belajar menuntut agama nggak usah nunggu adanya daurah. Daurah bagus, bermanfaat, tidak kita ragukan. Tapi jangan nunggu itu. Jangan nunggu itu. Belajarlah. Kita lebih butuh pada ilmu ini melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau kita tidak makan minum, ujungnya cuma mati jasad kita. Tapi kalau kita nggak menuntut ilmu agama, nggak mengajari agama ini dengan benar, yang mati bukan cuma jasad, hati kita, na'udzubillah, dan hasil akhirnya adalah neraka. Baik, hadis yang ke-21. Sebelum itu ada seorang ulama salaf, Sufyan bin Uyainah dari kalangan tabi'in atau kalangan atba' tabi'in, beliau mengatakan, "Ma min ahadun yatlubul haditha illa bi wajhin Allah." Siapa saja orang yang menuntut hadis, belajar hadis, sibuk dengan mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan wajah yang berseri-seri pada orang tersebut. Maka Allah akan berikan apa? Wajah yang berseri-seri pada orang tersebut. Ini perkataannya
Sufyan bin Uyainah, karena beliau berdalil juga dengan hadis yang kita baca tadi. Nah, ini bukan hadis yang dari Sufyan, ini bukan hadis. Yang hadisnya kita sampaikan tadi di atas. Hadis yang ke-21, haddatsana Abu Ammar Husain bin Huraits al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husain ibn Waqid qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul ja'a Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alayha rutabun fawada'aha bayna yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل صدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Hadisnya panjang ini. Hadis yang ke-21. Hadisnya yang meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Tirmidzi, dengarkan ya ikhwan dan akhwat, ini Masya Allah, hadis ini hadis yang amat sangat agung. Ana lama sekali nyari hadis ini, gak ketemu-ketemu ya ikhwan. Ana cari-cari, Masya Allah, gak ketemu-temu. Qadarullah ma syafa'al. Alhamdulillah Allah temukan ana dengan hadis ini ketika ana buka kitab Syama'ilun Nabi. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya dari Abu Ammar sampai ke Buraidah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, datanglah Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW. Datang menemui Rasulullah SAW tatkala Rasulullah SAW pertama kali sampai di kota Madinah. Pertama kali beliau datang di Madinah, maksudnya hari-hari awal beliau ada di Madinah, datanglah siapa? Salman Al-Farisi. Salman ini datang sambil bawa hidangan, ikhwan. Hidangannya lengkap. Ada makanan macam-macam. Di antaranya ada rutopnya. Hidangan ini ya ada daging, ada mungkin ada juga khubuz, ya Allah, roti, ada rotinya, dan ada kurma mudanya juga. Banyak dia bawa hidangan, dibawa di hadapannya Rasulullah SAW. Jadi Salman tuh membawa langsung nyodorin hidangan tersebut yang ada kurma mudanya, ada rutopnya. Rasulullah SAW bertanya, wahai Salman, apa ini? Mau bawa hidangan ini? Ini apa ini? Salman menjawab, ini sedekah dariku untukmu ya Rasulullah. Sedekah ini.
sedekah dariku untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu. Rasulullah SAW mendengar jawabannya Salman bahwasanya ini sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Angkat ini makanan ini. Angkat makanan ini dari hadapanku. Aku ini tidak makan apa? Sedekah. Ini tanda kenabian yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Dengarkan ya kawan. Farufa'aha, langsung diangkat dari hadapannya Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, farufa'aha maksudnya diangkat dan diserahkan kepada para sahabat, dan sahabat suruh makan. Tapi Rasulullah SAW tidak makan, karena Rasulullah SAW tidak makan apa? Harta sedekah atau apa saja makanan dari atas nama sedekah, beliau tidak makan. Faja'al ghad bimithlihi, besoknya diulangi lagi sama siapa? Salman. Bawa lagi makanan serupa, hidangan serupa, ada rutobnya juga, ada kurma mudanya. Langsung dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tanya lagi, "Mahada ya Salman?" Apa ini ya Salman? Salman menjawab, "Hadiyatun laka ya Rasulullah." Hadiah dariku untukmu. Masya Allah. Hadiah dariku untukmu. Faqala Rasulullah SAW li ashabi. Kali ini Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ayo maju, makan semua, makan sama aku bareng-bareng. Ubusutu, maksudnya julurkan tangan-tangan kalian, ayo makan bareng. Rasulullah SAW makan. Thumma nadara ila khadam ala dhahr Rasulullah SAW. Kemudian diam-diam ini Salman melihat, mengintip tanda kenabian, stempel kenabian yang berada di antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Habis itu ya ikhwan, Salman mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat tiga tanda kenabian, sifat kenabian yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang pertama, gak makan sedekah. Yang kedua, tadi loh kita baca, menerima hadiah. Tidak menerima sedekah, tapi menerima apa? Menerima hadiah. Beliau menerima kalau hadiah, kok sedekah tidak menerima. Yang ketiga, ada tanda stempel kenabian. Yang dilihat oleh siapa ini? Salman. Dan Salman masih kafir waktu itu. Wa kana min Yahud. Dan Salman pada waktu itu posisinya masih jadi budaknya orang Yahudi. Masih jadi budaknya apa? Jadi budaknya orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membeli Salman dari siapa? Yahudi. Ya Muslim. Tidak layak Muslim di bawah apa? Wilayahnya orang-orang Yahudi, orang kafir. Rasulullah SAW nggak mau itu. Maka Rasulullah SAW membeli Salman dengan sekian dirham. Dalam riwayat sebutkan setiap kali Rasulullah SAW setelah Salman masuk Islam, setiap kali Rasulullah SAW berjumpa dengan Salman, Rasulullah SAW mengatakan, "Katib ya Salman, katib ya Salman." Masya Allah, motivasi. Bebaskan dirimu, hai Salman. Bebaskan dirimu. Maksudnya mukatabah. Mukatabah itu membeli diri kita dari sayyid kita. Kita cicil gitu. Saya pengen merdeka saya dari kamu. Saya cicil. Berapa harga saya? Masya Allah. Rasulullah SAW memotivasi Salman. Ini mengharukan sekali hadis ini sebenarnya. Katib ya Salman, katib ya Salman. Allahu Akbar. Akhirnya Rasulullah SAW dengan dibantu oleh para sahabat juga, akhirnya Rasulullah SAW membebaskan Salman dengan sekian dirham. Tapi bukan cuma dirham toh,
Dirhamnya nggak begitu banyak, tapi Yahudi ini mensyaratkan, nggak cuma dirham, nggak cuma fulus duit saja. Ayagrisalahum nakhlan. Yahudi ini minta untuk ditanamkan kurma. Dalam riwayat disebutkan 100 pohon kurma. Dalam riwayat disebutkan 200 pohon kurma. Dalam riwayat disebutkan 500 pohon kurma. Minta dari Rasulullah SAW. Bayangin ya, kurang ajar nih Yahudi. Dan harus berbuah syaratnya. Ajib ya kawan, harus berbuah. Kok nggak berbuah harus ganti. Harus berbuah. Antara 100-200. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Dalam riwayat disebutkan ada 500 pohon. La haula wala quwwata illa billah. Fayamalu Salman fihi hatta tut'im. Dan Salman dari Yahudi mintanya harus sampai berbuah, makanya Rasulullah SAW memerintahkan Salman untuk mengurusi pohon itu sampai berbuah. Faghorasa Rasulullah SAW nakhla illa nakhlatan wahidah. Dan Rasulullah SAW yang menanam sendiri, maksudnya mengambil pohon kurma, maksudnya apa namanya, bibitnya kurma tersebut, bibit kurma, beliau ambil dengan tangannya beliau dan beliau masukkan ke dalam lubang itu dan beliau tanam dengan tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari 200 atau 500 pohon kurma. Bayang. Salman yang menggali lubang, Rasulullah SAW yang menanam itu. Biar mendapat keberkahan dari sentuhan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ya ikhwan, 200 pohon kurma itu semuanya berbuah setelah 1 tahun di pohon. Setelah 1 tahun ditanam. Tahun itu juga langsung berbuah ya kawan. Kecuali 1 pohon yang tidak berbuah. Fahamatin nakhlu min 'amiha. Dalam tahun itu juga kurma tersebut buah. Kecuali 1 pohon kurma. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Masya'nu hadhihi nakhlah?" Tanya kepada para sahabat. Taib. Beliau dapat bibit tadi bukan dari beliau, tapi sokongan ikhwan. Donasi dari sahabat. Sokongan dari para sahabat. Untuk meringankan bebannya siapa? Salman. Ada yang satu bawa 10, ada yang bawa 5, ada yang bawa lebih dari itu, dari bibit-bibit apa? Terutama orang-orang Ansar, karena orang Ansar adalah petani ulung dalam masalah kurma. Diserahkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengambil sendiri dan beliau turunkan dengan tangan beliau yang mulia ke lubangnya. Makanya semuanya berbuah kecuali 1 pohon yang nggak berbuah. Akhirnya Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, "Masya Allah di nakhlah." Loh, ini kok nggak berbuah sendiri? Kenapa ini? Umar ada di situ, "Ya Rasulullah, pohon ini aku dulu yang nanam. Yang ini aku dulu." Oh, pantas enggak berbuah. Kurang berkah tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. "Ana Rasulullah ya Rasulullah, aku yang nanam dulu." Akhirnya Rasulullah SAW beliau gali lagi dan beliau cabut itu. Cabut kembali kurma itu. Kemudian beliau masukkan lagi dengan tangannya beliau yang mulia. Gak lama kemudian setelah ditanam langsung berbuah ya ikhwan. Allahu Akbar. Bayangin dong, 200 pohon ditanam sendiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kisah yang sangat mengharukan dan bagaimana mungkin ada yang tanya, "Ustaz, kok kenapa sih Rasulullah SAW perhatian sekali sama Salman?" Iya, karena Salman ini bukan orang Arab ya ikhwan. Salman ini bukan orang Arab, bukan orang Ansar atau orang Muhajirin, bukan Aus, dia orang Persia. Dia orang Persia, bayangin dari Furs, dari antum lihat aja peta itu, dari Iran sampai nyebrang
ke Syam dulu, ke Suriah atau Damaskus, terus hijrah ke Irak segala macam sampai ke Madinah. Hanya pengen ketemu dengan Nabi yang terakhir karena dia mendapati dalam Taurat sifat-sifat Nabi itu 3 tadi. Tidak makan sedekah, menerima hadiah, dan ada stempel ke Nabi yang di punggungnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dia tunggu. Kalau benar-benar yang dia jumpai ini adalah Nabi, langsung gak nunggu lama. Asyhadu an la ilaha illallah. Melihat kesungguhan Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini tidak dialami oleh sahabat yang lain, cuma Salman. Maka Rasulullah SAW memberikan perhatian yang istimewa kepada Salman. Berikan perhatian yang apa? Istimewa kepada Salman. Sampai beliau memberikan motivasi. Khatib ya Salman, khatib ya Salman, bebaskan dirimu ya Salman, bebaskan dirimu ya Salman. Sampai beliau kumpulkan para sahabat. Ayo semuanya, sokong, bantu Salman. Allahu Akbar ya ikhwan. Kisah yang biru, mengesankan sekali. Perhatiannya Rasulullah SAW, dan Allah berkahi sentuhan tangannya Rasulullah SAW, dan akhirnya semuanya buah. Ini juga kurang ajarnya Yahudi, bayangin ikhwan. Kurang ajarnya Yahudi. Ya Allah, minta sekian ratus pohon kurma dan harus berbuah. Ini ajib kan permintaannya ini, harus berbuah ini. Ini kan permintaan yang di luar nalar, kan? Di luar kemampuan kita. Inilah wataknya Yahudi. Dari sini kita tahu wataknya Yahudi yang kurang ajar, yang congkak, bodoh sebenarnya mereka itu. Orang-orang yang tahu, orang-orang yang nggak mau rugi, orang-orang yang maunya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Nggak mau rugi. Karena Salman ini tinggi besar dan tampan, kuat orangnya, nggak mau melepaskan sebenarnya. Tapi terus dirayu oleh Rasulullah SAW. Makanya minta dengan harga yang segitu nggak masuk akal. Tapi tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sudah berhadapan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini pentingnya kita komitmen dengan sunnah. Allah ya akhwan, sunnah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Sunnah menghadirkan keberkahan dalam umur kita, rezeki kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak dan istri kita, bahkan kesehatan kita. Kapan itu? Tatkala kita komitmen dengan sunnah. Banyak sekarang ini, saya berikan contoh, banyak orang Masya Allah beli obat-obatan biar badannya kurus, beli obat-obatan biar orangnya slim, apa segala macam lah. Timbangan yang ideal, berat badannya yang ideal, segala macam. Masya Allah, sebenarnya obat itu, sebenarnya makanan itu ada di hadapan kita. Konsumsi aja apa yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Ini dalam masalah duniawi loh. Dalam masalah duniawi. Kalau antum pengen sehat, konsumsi aja makanan yang dimakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Tapi berat ini memang. Berat. Beliau makan 2 hari dalam sehari. 2 kali dalam sehari. 2 kali makannya. 2 kali satunya ini cuma makan kurma. Sallallahu alaihi wasallam. 2 kali ini satunya cuma makan kurma. Jujur aja Anda tidak mampu, belum mampu kayak gini nih saya. Tapi yakin, kita yakin bahwa di sini ada kesehatan. Di sini ada kesehatan, ada keberkahan di sini. Tidak mungkin sunnah itu tidak mendatangkan keberkahan. Tidak mungkin. Apa saja. Memang komitmen dengan sunnah ini berat. Dicibir, dihina, dilecehkan, dibenci. Biasa. Tapi Allah Akbar. Yakinlah Allah akan memberikan pertolongannya. Allah akan longgarkan dada-dada kita. Bahkan dada. Allah akan berkahi kesehatan kita. Allah akan berikan cahaya di wajah-wajah kita. Diberkahi umur kita. Diberikan panjang umur, kesehatan di kandung badan, dan yang lainnya. Semuanya adalah keberkahan dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih hadisnya Salman, hadis yang ke-21 belum kita jelaskan insya Allah. Insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang, karena ini panjang hadisnya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, ikhwan.
Akhwat, mungkin ada yang bertanya. Ada pertanyaan di belakang, akhi? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Sudah. Ada kertas kan? Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.